Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melakukan pengolahan data untuk praktikum lapangan. Ini di sini sudah terkumpul dan saya akan menggunakan data latitude dan longitude berupa desimal untuk diinput ke ArcGIS. Jadi ini kita tidak gunakan ya. Kita coba hapus saja. Oke. Kemudian kita save dokumennya. Dengan bentuk CSV Command Limited. Oke, kalau sudah langsung kita moving ke ArcGIS. Sebentar, kita buka dulu. Oke, selanjutnya kita ke ArcGIS dan kita input sebagai XY data. Kita cari dokumennya. Oke, ini ya. CSV file. Dan kemudian di sini kita pilih Z filenya kedalaman, koordinat sistemnya kita ganti menjadi WGS, dan oke. Nah, ini kita sudah dapat datanya kelompok 1, 2, 3, 4. Kemudian kita akan tambahkan untuk croppingan datanya ya. Sebentar, kita coba tambahkan dulu data peta untuk save filenya. Oke. Sip, ini dia save file Pangandaran. Kemudian kita akan membuat croppingan erase ya. Kita coba ke katalog dulu. Dan kita buatkan croppingannya. New file, save file, dan bentuk buat daerah kajian, kemudian dibuat dalam bentuk polygon, koordinat sistemnya kita ganti menjadi WGS, dan klik OK. Setelah itu muncul di layer. Selanjutnya kita akan membuat save file untuk daerah kajiannya. Kita klik ke editor ya, tadi kita start editing. Nah, kemudian kita ke kalau sudah muncul, kita ke create features dan klik daerah kajian. Kita bentuk rectangle aja. Nah, kemudian kita tandai daerah kajiannya seperti ini. Cukup, dan kita stop editing. Kemudian kita lakukan erase ya, atau penghapusan wilayah yang numpang ke darat ini. Caranya kita ke sini, control filter, kemudian kita erase. Oke, selanjutnya input features-nya kita gunakan daerah kajian. Dan untuk erase features-nya kita gunakan yang set file-nya. Oke, selanjutnya kita klik OK saja. Dan kita tunggu ya. Nah, kemudian erase-nya sudah selesai. Ini muncul yang warna ungu. Jadi daerah kajian set file-nya kita hapus aja supaya nggak bingung. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini daerah kajiannya. Kemudian kita akan lakukan IDW untuk data titik-titik ini. Oke, sekarang kita 3D analysis. Dan kita input features-nya kita gunakan save file, kita gunakan data yang sudah kita ambil.
dari Excel, Z value-nya kita gunakan data kedalaman, dan ini kita ubah namanya ya, direktorinya kita pindahkan coba ke DPI 2024 dan IDW kedalaman. Oke, save. Selanjutnya environment-nya kita sesuaikan. Untuk processing extend-nya kita gunakan daerah kajian hasil erase-nya, dan kemudian di raster analysis-nya kita juga gunakan mask untuk daerah kajian, dan kita klik OK. Nah, ini hasil interpolasinya. Kita coba uncek. Ini dia hasil interpolasi kedalamannya. Jadi seperti ini ya. Kemudian kita klasifikasikan. Untuk pengklasifikasiannya kita bisa ke properties dan kita ke symbology. Oke, kita pilih ini di sini mau dijadikan berapa kelas. Misalnya kita mau kita butuhkan untuk 5 kelas antara 0 sampai dengan 1. Ini kita koma ini dihapus aja. 0, paling kecil tadi 0,8 berarti ya. 0,8 sampai dengan 1,0. Kemudian yang di sini 1,63. Oh, ini kedalamannya sampai 63 trichord ya. 1,1 sampai dengan 10,0, 10,0 sampai dengan 20,0 dan seterusnya. Ini penyesuaian kedalamannya disesuaikan dengan bisa dari jenis ikannya atau bisa dari jenis alat tangkapnya. Oke, untuk penyesuaian kelasnya bisa disesuaikan dengan spesiesnya atau penggunaan alat tangkapnya. Nah, untuk mengecek gitu ya datanya yang terinterpolasi ini sudah benar atau belum, kita bisa lihat di sebaran datanya. Ini paling kecil 0,8 dan paling besar di 63,3 kalau nggak salah. Nah, kemudian kita cek datanya apakah memang sebarannya seperti itu. Nah, ternyata memang di sini ada yang menunjukkan kedalaman di 60-an gitu. Oke, berarti sudah sesuai ya antara data Excel dan data yang terinterpolasi. Nah, ini kita coba uncek dulu. Jadi seperti ini sebaran kedalamannya, lalu kita buat kontur. Atau bisa kita labeli kontur. Oke, ini dia hasil interpolasi kedalaman ya. Ini bisa dilihat datanya. Ini sepertinya ada kesalahan saat pre-recordan atau teman-teman ngambil data, karena ini bisa dilihat ya 0,8 sampai dengan kedalaman 1 itu justru malah ada di luar perairan gitu. Nah, untuk mengatasi ini nanti kita coba gunakan dari data satelit gitu ya untuk data kedalamannya. Nah, kemudian kita coba sekarang untuk melakukan interpolasi untuk data suhu. Caranya kita ke sini, kemudian kita pilih add data, masukkan data yang sudah tadi kita betulkan gitu ya. Ini data punya teman-teman, data temperaturnya. Ini tadi data kelompok 2 dan kelompok 3 kosong, tapi saya coba simulasikan untuk nilai-nilainya supaya bisa terisi. Jadi nanti silakan dilengkapi saja. Oke, ini coba kita buka dulu. Ini kita gunakan temperatur ya. Oke. Nah, ini kalau untuk data temperatur seperti ini, kemudian kita akan lakukan IDW.
kita interpolasi ya inputnya untuk data ini dan temperatur. Kemudian environment-nya, processing extend-nya kita gunakan data hasil erase-nya. Kemudian untuk raster analysis-nya kita juga gunakan mask untuk data erase-nya. Oke. Kita proses IDW-nya. Nah, ini dia hasil untuk suhunya. Silakan nanti ini teman-teman tolong lakukan interpolasi ya. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan data untuk kondisi sebaran ikan. Kan di sini sudah ada ya, ada atau tidak adanya. Nah, cara untuk menginput ke sininya supaya teman-teman tidak melakukan digitasi manual gitu ya. Ini kita add data lagi, XY data, kemudian kita tambahkan data yang tadi. Sebentar. Oke, untuk data sebaran ikannya kan tadi teman-teman inputnya plus atau minus. Plusnya itu ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Nah, kemudian di sini saya ubah menjadi data angka. Oke, selanjutnya tadi kan sudah diubah ya. Ini. Nah, kita lanjutin masukin lagi ke XY data, latitude, longitude, dan Z file-nya untuk sebaran ikan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini ada perakiraan sebaran ikannya. Untuk yang ini kita rename dulu. Oke. Nah, ini kemungkinan data sebaran ikannya. Lalu kita sesuaikan dengan bentuk fish. Nah, ini kita sesuaikan lagi untuk ukurannya. Seperti ini. Oke. Demikian tutorial untuk pembuatan data hasil penelitian. Ini tolong nanti silakan disesuaikan saja untuk classify datanya. Ini buat di 5 kelas, kemudian ini silakan disesuaikan aja antara 14 sampai 15. Ini jangan sampai nolnya banyak gini. Gunakan 2 angka di belakang koma saja gitu ya. 1 angka di belakang koma cukup. Seperti ini. Oke, sampai dengan selesai. Kemudian nanti silakan teman-teman ini sesuaikan dengan warna untuk suhu, biasanya kuning ke biru seperti ini. Kemudian kita apply. Seperti ini. Oke. Silakan sesuaikan saja, kemudian nanti di layouting. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial untuk pengolahan data kedalaman dengan menggunakan data dari tanahairindonesia.go.id ya, karena ini data kedalamannya rada ngaco, jadi tidak bisa kita gunakan gitu ya. Ini coba kita lihat, ini 0,8 sampai dengan 1, tapi semakin jauh dari daratan gitu. Dan ini juga rada signifikan kedalamannya. Yang lain belasan, ini langsung 60 meter gitu. Setahu saya kalau di Pangandaran ini kalau masih di pinggir-pinggir nggak nyampe 60 meter. Seperti itu teman-teman semuanya. Karena ini jauh perbedaannya dengan kelompok-kelompok yang lain ya, yang ini. Ya demikian, nanti saya buat video satu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.